Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita bahas bersama tema pertama APP 2022, maka sekarang kita berkesempatan untuk membahas tema yang kedua, yaitu peran gereja dalam bidang kesehatan. Sesuai dengan cita-cita Ardas Keuskupan Agung Jakarta yang baru, yaitu semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi akan kebaikan Tuhan. Untuk itu, Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta melihat kondisi Jakarta yang masih bergumul dengan kasus COVID-19. Maka gereja tidak tinggal diam, tapi turut berperan aktif membantu penanggulangan COVID-19. Beberapa tindakan yang telah dilakukan antara lain menjadikan pusat pastoral Samadhi menjadi lokasi untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 pada saat kasus COVID memuncak. Lokasi isoman ini bisa digunakan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, etnis maupun agama. Sentra vaksinasi yang diadakan alumni sekolah Katolik seperti sentra vaksin Serviam. Juga ada sekolah yang membuka pintu seperti sekolah Notre Dame dan SLB Pangudi-Luhur. Serta partisipasi paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Dengan tujuan untuk mempercepat program vaksinasi agar segera tercapai herd immunity untuk melindungi masyarakat agar tetap produktif. Juga ada gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan, di mana gerakan ini memberikan pinjaman tabung beserta selangnya secara gratis bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Karya pelayanan di bidang kesehatan ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari tugas panggilan dan perutusan gereja untuk mewartakan kerajaan Allah. Untuk mewujud nyatakan karya ini, gereja dapat berguru pada Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong setiap orang, termasuk menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Maka karya ini haruslah dilakukan sebaik-baiknya dengan penuh kasih dan ramah tamah serta menyeluruh. Karena sakit yang diderita seseorang bukan hanya berdampak pada fisiknya saja, tapi juga mempengaruhi mental dan keseluruhan eksistensinya, seperti tercantum dalam surat apostolik Paus Yohanes Paulus II, yaitu Dolentium Hominum pada artikel yang kedua. Di masa pandemi ini, kita juga sering melihat foto-foto yang banyak bicara tentang kemartirian para tenaga kesehatan, di mana mereka bekerja tanpa lelah, siang malam, tanpa mengenal waktu, akibat membludaknya pasien yang terpapar COVID-19. Serta kurangnya tenaga medis seperti dokter dan perawat. Tidak jarang juga kita mendengar berita duka di mana banyak tenaga kesehatan, para dokter muda, para perawat yang menjadi garda terdepan, mereka pun turut terpapar COVID-19. Bahkan banyak yang akhirnya meninggal. Mereka ini dapat dikatakan sebagai martir-martir kesehatan, di mana demi kepentingan sesama, mereka mempertaruhkan kepentingannya sendiri, juga keluarganya. Bacaan kitab suci diambil dari Keluaran 1 ayat 15-17. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan apa yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Kisah ini terjadi pada zaman Musa, di mana melalui Yusuf Allah menyelamatkan orang Israel dari bencana kelaparan yang membuat akhirnya mereka pindah ke Mesir. Di Mesir ini orang Israel beranak cucu dan bertambah banyak sehingga Raja Mesir saat itu yang dikatakan pada Keluaran 1 ayat 8 juga pada Kisah 7 ayat 18 tidak mengenal Yusuf. Raja ini khawatir bila negeri Mesir dipenuhi oleh orang Israel dan kemudian mereka bangkit dan memberontak, lalu berusaha menindas orang Israel supaya jumlah mereka tidak bertambah banyak. Salah satu kebijakan dari raja ini adalah dengan memerintahkan bidan-bidan yang membantu persalinan orang Israel untuk membunuh setiap bayi laki-laki Ibrani. Di mana sebelumnya dia juga memahitkan hidup mereka, melakukan penindasan melalui kerja paksa, bahkan melempar setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang Ibrani
ke Sungai Nil yang terkenal penuh binatang buas seperti buaya dan lain sebagainya. Dua dari bidan ini bernama Sifra dan Pua, namun mereka adalah orang yang takut akan Allah. Sehingga Sifra dan Pua tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup dengan mengatakan kalau wanita Ibrani itu sangat kuat. Mereka sudah melahirkan saat mereka tiba. Orang mungkin tidak mengenal Sifra dan Pua, karena nama mereka hanya disebutkan satu kali dalam Alkitab. Tetapi tindakan mereka yang berani mengambil resiko untuk menentang Raja Mesir membuat nama mereka dicatat dalam Alkitab. Sifra dan Pua memilih untuk lebih takut kepada Allah daripada menuruti perintah Raja Firaun. Mereka membiarkan bayi laki-laki Ibrani tetap hidup pada saat mereka dilahirkan. Tindakan berani ini memungkinkan bayi Musa tidak terbunuh saat kelahirannya. Sehingga Musa pun dapat dipakai Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di sini Sifra dan Pua mengajarkan kita arti kehidupan dan bagaimana menghargainya. Tindakan Sifra dan Pua ini bukan tanpa resiko. Dia dapat dihukum mati bila ketahuan melanggar perintah raja. Hal ini juga mirip dengan tindakan para dokter, suster, dan para pelayan kesehatan. Di mana saat pandemi mereka turun tangan untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Adapun inspirasi kedua diambil dari Markus 2 ayat 3-5. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakmu, dosamu sudah diampuni." Alkitab tidak menjelaskan siapa keempat orang yang menggotong orang lumpuh tadi. Siapa mereka dan apa hubungan dengan orang lumpuh itu? Apakah mereka mengenal secara dekat atau tidak? Tetapi terlihat di sini mereka memiliki hati yang peduli sehingga melihat penderitaan. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka punya iman dan percaya bahwa Yesus pasti dapat menyembuhkannya. Iman mereka ditunjukkan melalui tindakan belas kasih dengan mengupayakan agar si lumpuh bisa berjumpa dan beroleh jamahan dari Yesus. Meski banyak rintangan, mereka tetap teguh dan melakukannya dengan sepenuh hati. Bahkan sampai harus membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh itu. Suatu pekerjaan yang tentu sangat tidak mudah dan juga beresiko. Mereka pantang menyerah dan berusaha keras mengupayakan, sehingga ketika Yesus melihat iman mereka, orang lumpuh itu pun disembuhkan. Kita semua adalah bagian dari gereja. Kita dipanggil untuk turut terlibat dan peduli dalam pelayanan sebagai perwujudan nyata iman akan Allah yang berbelas kasih kepada mereka yang sakit dan menderita. Banyak hal dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian. Mulai dari hal-hal kecil seperti memberi perhatian kepada teman yang sakit atau lansia yang jauh dari keluarga. Dapat juga dengan menyapa mereka yang sedang menderita sakit, mengajaknya berbicara tentunya bila kesehatan mereka mengizinkan, atau sekedar WA mereka yang sakit dan menanyakan kondisinya dan sekiranya ada yang dapat kita bantu. Setidaknya kita dapat memberikan perhatian dan dukungan doa kepada mereka yang sakit. Kita perlu selalu mewartakan kabar baik bagi mereka agar selalu memiliki pengharapan. Saya pernah mendengar kesaksian seorang sahabat sekomunitas di saat teman-teman komunitas memberikan perhatian dengan mendoakan dan menyapanya. Dia mengatakan bahwa beberapa tahun lalu dia pernah menderita sakit berat yang mirip. Namun saat ini dia dapat menjalaninya lebih ringan karena banyak sahabat yang peduli dan mendoakan. Sehingga meski menderita tapi tetap dapat bersuka cita karena menjalaninya bersama para sahabat semua. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.